괜찮아요. Tempest berkisah tentang So Munju, seorang diplomat senior yang dulu menjabat sebagai duta besar di PBB. Munju dikenal atas integritasnya dan kemampuannya membuat keputusan diplomatik yang sulit. Suatu hari, terjadi serangan mematikan yang mengancam kestabilan semenanjung Korea, termasuk upaya pembunuhan terhadap calon presiden yang kemudian dituduh sebagai mata-mata Korea Utara. Munju kemudian bekerja sama dengan Baek San-ho, seorang mantan tentara bayaran atau agen bayangan yang masa lalunya misterius dan identitasnya samar, untuk menguak konspirasi besar di balik serangan itu. Karena keamanannya dipertaruhkan, San-ho menawarkan diri untuk menjadi pengawal pribadinya. Apakah kisah pengawal dan calon presiden berubah menjadi kisah romansa mereka berdua? Mari kita ikuti alur ceritanya. Munju bermimpi di mana dia seorang pria yang menyajikan sup hangat untuk lansia. Dia mengulurkan tangan lebih dulu, memeluk lebih dulu dan bernyanyi bersama anak-anak. Dia membuka hatinya di hadapan dunia, dan menyulut api di hati para pemuda, yang bisa digunakan untuk memulai perang andai dia mau. Tapi istri dari pria itu ditembak, dan ternyata itu adalah mimpi dari Jang Junik, suami dari Munju. Setiap pagi Munju selalu lari pagi tapi ada seseorang yang mengikutinya saat dia sedang berlari. Ternyata orang itu diperintah oleh suaminya yang tak bisa tidur kalau Munju berlari sendirian. Munju sebenarnya merasa tidak nyaman jika diikuti seperti itu, jadi dia meminta kepada Junik agar membiarkannya berlari pagi sendirian. Tapi Junik tidak bisa melakukan itu, dia meminta Munju untuk mengabaikan orang yang mengikutinya atau Munju bisa lari di treadmill agar dapat lebih aman. Junik seperti itu karena dia hanya ingin membuat Munju aman. Tapi menurut Munju, suaminya itu belum menjadi presiden, jadi dia tidak perlu khawatir. So Munju adalah duta besar yang giat memperjuangkan posisi bangsa di kancah internasional dan aktif dalam berbagai isu diplomatik. Namun, Munju tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai duta besar PBB selama kurang lebih 3 tahun. Munju merasa terhormat mewakili negaranya, tapi dia tidak memberi alasan apapun tentang pengunduran dirinya. Munju mengikuti jamuan bersama para pejabat tinggi lainnya, dan mereka pikir, Munju mengundurkan diri karena suaminya akan menjadi calon presiden dari partai oposisi. Tiba-tiba Presiden Korea Selatan saat ini, Choi Kyung-sin mengajak Munju untuk berbicara berdua. Walaupun Kyung-sin merasa kecewa karena suaminya akan mencalonkan diri dari partai oposisi, tapi Kyung-sin merasa bangga karena Munju telah menjadi duta besar untuk negaranya. Sebenarnya Munju ingin jadi duta besar agar bisa menangani isu nuklir Korea Utara sesuai kebijakan presiden. Tapi menurut Kyung-sin, pandangan Junik soal reunifikasi, yaitu proses penyatuan kembali dua negara menjadi satu negara itu terlalu berisiko. Itu karena Korea Utara bisa runtuh kapan saja dan 80% anak muda menolak reunifikasi. Tahun lalu, Junik juga jadi sorotan setelah berkata, reunifikasi tidak perlu atau diinginkan kalau harus mengorbankan Korea Selatan. Meski Junik menjadi politikus muda, tapi itu tidak bertanggung jawab. Kemudian Munju memberitahu bahwa hari ini suaminya akan hadir di misa reunifikasi di Gereja Perdamaian dan Pengampunan. Dia akan menyampaikan pengumuman pencalonannya setelah misa selesai. Tapi Junik ingin bertemu dengan Kyung-sin, meski itu larut malam, dan Munju tidak tahu itu tentang apa. Ketika di rumah, Junik memberikan hadiah yang berupa kalung dengan desain salib kepada Munju. Dia berterima kasih karena Munju sudah bersedia kembali pulang ke rumah. Munju pikir, suaminya memberinya kalung berdesain salib untuk misa yang akan mereka ikuti. Dan Junik pikir, foto Munju yang berdoa dengan kalung itu pasti akan luar biasa. Dan Junik memang berharap Munju berdoa untuknya. Bukan berdoa untuk menjadi presiden, melainkan berdoa agar Junik sanggup menghadapi tantangan besar. Mendengar itu Munju menebak bahwa ada sesuatu yang Junik sembunyikan, dan dia ingin Junik memberitahu masalah apa yang dia hadapi. Tapi Junik tidak memberitahukannya, dia hanya akan berbicara dengan istrinya nanti malam, dan itu adalah cerita yang panjang. Asisten dari Junik, Park Chang-hee memberitahu tempat duduk mereka dan tim keamanan yang akan berjaga saat misa nanti. Tapi Junik tidak mau ada tim keamanan yang masuk, karena itu adalah misa perdamaian dan banyak tamu penting akan hadir. Jadi Junik tidak mau terlihat takut di rumah Tuhan. Dia justru meminta Munju untuk membawakan buah persik untuknya. Di area sekitar gereja itu, banyak demonstran yang datang untuk menentang reunifikasi itu. Dan setelah keluar dari mobil, Munju melihat seorang pria yang duduk di tengah demonstran. Tapi Munju mengabaikan pria itu dan para demonstran itu. Dia masuk ke dalam gereja bersama dengan suaminya. Di dalam gereja itu ada seorang pria yang merekam Munju dari atas. Dia adalah Baek San-ho, dan San-ho agak kaget karena sepertinya Munju sedang menatapnya. Junik meminta Chang-hee untuk mengeluarkan tim keamanan dari gereja, dan mencarikan tempat singgah untuk Munju setelah misa selesai. Pada saat misa berlangsung, San-ho melihat seorang pria dengan seragam tentara yang tampak mencurigakan. Pria itu berjalan ke depan dan tiba-tiba dia menembak Junik. Melihat itu, Munju langsung berlari ke suaminya dan menghalangi pria itu agar tidak menembak Junik lagi. Munju tahu bahwa dia adalah pria yang dilihatnya tadi, dan dia adalah Sersan Kim Yong-jun. Pada saat Yong-jun menembaki orang lain di dalam gereja, Junik mengambil kalung salib itu dan meminta buah keseme kepada Munju. Dan pada saat Yong-jun akan menembak Munju, San-ho datang dan menjatuhkan Yong-jun. Dan ketika melihat Junik tidak sadarkan diri, Yong-jun menelan obat yang membuatnya mengeluarkan darah dan tewas di tempat. Ibu, nenek dan adik dari Junik datang ke rumah sakit di mana Junik dioperasi. Tapi dokter mengabarkan bahwa Junik telah meninggal dunia karena pendarahan hebat. Mendengar itu keluarganya sangat syok, dan Munju tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia menangisi kepergian suaminya itu dengan membawa kesemek yang suaminya minta. Neneknya pikir, sekarang ada 3 janda di rumah itu dan dia tidak bisa menahan marah ketika melihat menantunya, Lim Ok-seon yang masih sehat dan bugar. Dan sekarang neneknya juga harus melihat janda muda dari cucunya, Jang Junik, yang bahkan tak punya anak, dan akan hidup dari warisannya. Tapi Ok-seon merasa tidak punya apa-apa karena ibu mertuanya itu memastikan warisannya jatuh ke Junik semua. Dan akhirnya Munju yang akan diuntungkan karena dia adalah janda dari Junik.
Tiba-tiba adik Junik, Jang Junsan memberitahu bahwa dia akan mencalonkan diri menjadi presiden menggantikan Junik. Junsan pikir, dia harus maju karena partai menilainya sebagai orang yang tepat. Dan itu adalah kata dari Huang Mangi, si ketua partai. Tapi Oxeon merasa jaksa itu pekerjaan yang paling cocok untuk Junsan. Dan jika ada pengganti yang pantas menggantikan Junik adalah Munju. Itu karena orang akan selalu memilih janda dan mereka harus menang di pemilu. Junsan sangat kesal karena ibunya lebih memilih Munju daripada putranya sendiri. Kemudian pengacara keluarga Junik datang dan menyampaikan isi warisan Junik. Bahwa Junik mewariskan total sekitar 4 miliar won kepada Munju dan juga mewariskan 5 properti senilai total 28 miliar won kepada Munju. Aset bergeraknya senilai 5,5 miliar juga diberikan pada Munju. Mendengar itu neneknya merasa tidak masuk akal, tapi pengacaranya mengkonfirmasi bahwa semua pemindahan itu sah dan legal. Tapi Munju juga tidak tahu apa-apa dan dia juga sangat terkejut. Dan neneknya pikir, itu karena Oxeon membiarkan Junik menikahi gadis miskin seperti Munju, yang tidak memberinya anak dan membuat cucunya itu kesepian. Menurut neneknya itu, Munju adalah wanita tanpa apa-apa yang bahkan menikah bukan karena cinta, dan menjadi janda persis setelah suaminya mewariskan semua hartanya. Dan setelah mendengar omongan ibu dan nenek, Munju menjadi paham kenapa Junik memberikan seluruh warisan kepada Munju. Dan Munju bukan tanpa rumah atau latar belakang, tapi ibunya telah mengorbankan segalanya demi membesarkan Munju dengan cinta dan kasih sayang. Walaupun Munju dianggap pengemis, tapi dia tidak akan membiarkan dirinya terpuruk. Munju tidak malu soal apapun, karena yang bermasalah adalah keluarga Junik yang suka merendahkan. Oxeon pun sepertinya sudah paham. Mungkin Junik marah karena mereka memperlakukan Munju dengan sangat buruk. Tapi semua ini tetap terasa tak adil karena hidup Oxeon juga berat karena dia sudah mencurahkan hati dan jiwa untuk membesarkan Junik. Oxeon tak bisa menerima ini, kehilangan Junik saja berat, apalagi harus melihat Munju membawa pergi semua peninggalannya. Tapi Munju tidak mau harta dari keluarga Jang, dan dia akan mendonasikan semuanya kemudian pergi dari Korea. Mendengar itu Junsang pun akan menggugat Munju, akan ajukan pembekuan aset, dan juga gugatan hak waris. Tapi Munju tidak takut sama sekali, dan dia mempersilahkan mereka untuk menggugat. Ternyata Sanho mengambil kalung milik Munju. Kemudian dia mendapatkan panggilan internasional dari seorang pria yang bernama Iden. Iden memberitahu bahwa ada pekerjaan untuk Sanho, itu adalah pekerjaan besar, sekelas rekening Swiss. Sanho akan melakukan tugas pengawalan janda politikus Korea Selatan, yang bernama So Munju. Bukan Munju kliennya, karena Munju tidak tahu bahwa dia terancam, jadi klien ingin Sanho menjadi pengawalnya secara diam-diam. Sanho tidak boleh bicara soal klien dan mereka ingin tahu info tentang Munju, siapa yang ditemui, dan apa yang dibahas. Saat di kantor polisi, Munju diberitahu bahwa penembak suaminya bernama Kim Yong-jun yang berusia 27 tahun. Dulu, Yong-jun dari Komando Operasi Khusus, sepertinya dia kecewa dengan tindakan Junik yang tidak sesuai harapannya, tapi kelompok anti reunifikasi tidak ada yang mengenalnya, jadi dapat disimpulkan bahwa dia bertindak sendiri. Sedangkan pria yang menolong Munju adalah Paik Sanho, orang gereja bilang dia pembelot Korea Utara, tetangganya bilang dia dari Yanbian, dan rekan kerjanya bilang dia dari Rusia. Tapi dari hasil penelusuran, dia warga Amerika yang tidak bisa ditemukan di mana-mana. Setelah mengamatinya, Sanho merasa Munju mengalami trauma berat, tapi dia pandai menyembunyikan emosi. Sehari-harinya tetap berjalan seperti biasa, dia selalu sibuk sekali tapi tidak berselera makan. Munju juga agak ceroboh, tapi dia sama sekali tidak tahu kalau dirinya terancam. Jadi Sanho memutuskan untuk tidak mengambil tugas itu, karena dia tidak melihat alasan untuk terlibat, itu karena Munju tampak kuat dan lebih kuat dari yang orang lain kira. Munju datang ke gereja di mana Junik ditembak, di sana Munju ditemui oleh seorang pastor yang mengatakan bahwa badai akan segera datang. Tapi Munju akan menghadapi itu, dan dia meminta pastor untuk menyampaikan kepada Sanho bahwa Munju ingin bertemu dengannya. Sanho sudah menunggu Munju dan dia mengembalikan kalung milik Munju. Dan pada saat itu, ada orang yang memotret mereka. Dan Sanho memberitahu Munju bahwa ada yang mengikuti mereka, jadi Sanho mengajak Munju bicara di tempat lain. Karena masih dibuntuti, Sanho pun memukuli orang-orang itu dan dia menarik Munju ke dalam pegunungan. Kemudian Sanho meminta Munju untuk menutup mata sebentar lalu membuka matanya lagi. Sanho pikir, Seoul adalah kota penuh cahaya, jadi orang-orang tidak akan bisa menangkap mereka. Itu karena mereka tidak paham cara bergerak dalam gelap. Sanho tahu semua yang tersembunyi seperti jalur air, terowongan bawah tanah, bangunan kosong Seoul. Bagi orang seperti dia yang tidak mempunyai negara, hal pertama adalah mencari tahu jalur kabur, tempat sembunyi, dan tempat bermalam saat keadaan darurat. Munju bertanya apa yang Yongjun katakan sebelum tewas, dan Sanho memberitahu bahwa kata terakhirnya adalah, dia telah membunuh mata-mata itu, dan mata-mata itu adalah Junik. Walaupun orang bilang Yongjun gila, tapi Munju merasa Yongjun tidak gila. Dan Sanho pun merasa Yongjun tidak gila atau berbohong, tapi Sanho yakin ada orang di balik itu. Sanho sudah menonton ulang rekaman CCTV gereja berulang kali, dan dia menemukan kejanggalan, Kim Yongjun menaruh sesuatu. Itu adalah sebuah nomor. Setelah Sanho menghubungi nomor itu, ternyata nomor itu tidak aktif, tapi ada yang ingin tahu siapa yang menelepon. Dan setelah Sanho selidiki, ternyata nomor itu sebenarnya tidak pernah aktif. Siapapun di balik kartu itu mempunyai kekuasaan untuk menghapus nomor telepon, atau kemampuan untuk memakai nomor manapun sesuka hati. Dan setelah mengecek semua rekaman CCTV di sekitar gereja hari itu, Sanho menemukan bahwa Junsang menemui Sersan Kim Yong-jun pada hari itu. Sebelum penembakan itu, seorang pria terlihat terkejut saat menerima telepon. Dia adalah Anderson Miller, asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Kemudian Presiden Amerika Serikat melakukan rapat darurat, dan suasana sangat menegangkan saat mereka melihat sebuah foto. Anderson Miller kemudian mengirim pesan kepada seseorang dengan menyembunyikan pesan itu di dalam sebuah pulpen. Ternyata pesan itu dikirim untuk Junik sebelum dia meninggal,
dan Junik pun terlihat sangat gelisah setelah membaca pesan itu. Ternyata pada tahun 2023 saat berada di Irak, Sanho melihat pidato Moonju saat menjabat sebagai duta besar PBB, dan dia seperti mengagumi Moonju pada saat itu. Itu karena Moonju berbicara tentang kehidupan yang layak bagi orang Korea Utara yang ingin hidup di Korea Selatan. Moonju adalah orang yang memiliki hati baik. Moonju menemui Chang Hee di kantornya, dan bertanya tentang kapan Junik menyuruh Chang Hee untuk meningkatkan keamanan. Ternyata beberapa bulan lalu, tiba-tiba banyak telepon pribadi dan rapat rahasia dengan peserta yang tidak disebutkan oleh Junik. Dan Junik juga tampak sangat cemas sehari sebelum Moonju pulang, dan saat itu Chang Hee diminta meningkatkan keamanan. Bahkan Chang Hee diminta untuk memutar rute yang pendek karena menurut Junik, seekor tupai sedang mengikutinya. Moonju pun kembali ke rumah dan mengecek koleksi buku milik Junik. Di salah satu buku itu ada gambar tupai. Gambar itu dibuat oleh Junik yang menggambarkan bahwa Junsang pernah digigit oleh tupai. Itulah mengapa Junsang dipanggil dengan panggilan Junsang tupai. Miji, asisten dari Moonju menelepon dan memberitahu bahwa keluarga dari Sersan Yongjun dibawa pergi dengan tergesa-gesa oleh seseorang yang seperti bukan keluarga. Miji pun berniat akan mengikuti mereka, dan Moonju merasa sangat khawatir karena itu berbahaya. Tapi Miji menyuruhnya untuk tidak khawatir. Karena sebagai mantan pengacara perceraian, dia biasa mengikuti seseorang.